Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kantor Camat Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ludes terbakar si jago merah. Seorang aktivis LSM di Kabupaten Ogan Ilir tewas diserang oleh sejumlah orang tak dikenal secara brutal dengan senjata tajam. Minibus yang ditumpangi sejumlah anggota polisi dari Polsek Jejawi mengalami kecelakaan di Desa Tanjung Aur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seluruh penumpang selamat, sementara mobil mengalami kerusakan. Mobil ini dievakuasi dari lokasi kecelakaan di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mobil pun tampak rusak di bagian ban depan serta hancur pada bagian kaca. Kecelakaan terjadi ketika sejumlah anggota Polsek Jejawi hendak melakukan patroli Kamtibmas di Desa Tanjung Aur. Diduga saat melaju roda sebelah kiri keluar dari jalan sehingga membuat mobil oleng dan berputar hingga akhirnya terguling. Sementara penumpang yang seluruhnya beranggota polisi dinyatakan selamat dengan luka ringan. Anggota mengalami out of control, ban kiri mobil yang dibawa oleh anggota keluar ke bahu jalan sehingga anggota terbalik. Dan mobil dalam keadaan pecah kaca. Guna kepentingan penyidikan, mobil yang mengalami kecelakaan telah diamankan petugas ke Polsek Jejawi sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Polres Ogan Komering Ilir dan Polsek Jejawi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Gegara berebut jalan yang lebih mulus. 2 pemotor terlibat kecelakaan adu banteng di Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Akibatnya salah satu pengendara motor mengalami luka berat. Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Tan Satrisna, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Semantang Borang, Kota Palembang, Kamis lalu. Seorang pengendara berusia 17 tahun tergeletak dengan kondisi luka parah pada bagian mulut dan telinganya. Kecelakaan bermula saat keduanya melaju dengan kecepatan sedang dari arah yang berlawanan. Namun saat hendak melintas polisi tidur, diduga keduanya berebut jalan yang lebih mulus, sehingga terjadinya tabrakan adu banteng. Warga pun langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Tahu pokoknya motornya yo hancur depannya kan. Tapi dari berlawanan arah mereka. Ya, berlawanan arah mereka. Dugaannya apa kak? Sama-sama tidak tahu medan atau karena nak berebut tadi ada polisi tidur yang lebih rendah tadi maksudnya cak mana? Iya mungkin nak berebut yang lebih rendah itu mungkin kan. Polisi kondisinya pengendaranya cak mana kak? Lukanya. Caknya agak lumayan parah tuh yang motor Scoopy. Yang motor Scoopy, ya. Yang sikoknya? Kalau yang sikoknya bebas matinya. Yang untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit Kariasi. Langsung personil saya ke lokasi rumah sakit dulu cek korban. Ternyata korban kebetulannya masih tidak sadar, melecet di kepala maupun di pelipis. Dan saya langsung menghubungi unit Pak Jo mendatangi TKP. Dan tidak lama unit TKP datang dari Pak Jo, lihat korban dan langsung ke lokasi TKP. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun salah satu korban mengalami kondisi kritis. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Seorang aktivis LSM di Kabupaten Ogan Ilir tewas diserang oleh sejumlah orang tak dikenal secara brutal dengan senjata tajam. Korban tewas usai menderita sejumlah luka tusukan pada bagian perut, dada, dan punggungnya.
Tangis keluarga korban pecah saat melihat jasad Yongki Aryansyah, seorang aktivis LSM, terbujur kaku di ruangan IGD RSUD Ogan Ilir. Meski sempat mendapat pertolongan medis, nyawa pria berusia 36 tahun itu tak tertolong. Korban tewas usai menderita luka tusukan senjata tajam pada bagian perut, dada, dan punggungnya. Kejadian ini bermula saat korban bersama rekannya sedang melintas di kawasan Desa Tanjung Putus, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dihadang oleh sebuah alat berat. Namun saat korban bersama rekannya turun, seketika muncul sejumlah orang tak dikenal mengendarai sepeda motor langsung menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam. Kami lewat kan, dicekatlah mobil kami oleh alat berat kan. Alat berat ada proyek di sana tadi kan. Nah terus itu turun kami nak numpang lewat. Katanya tunggu dulu, ada yang ini kan. Katanya ada yang nak diomongi katanya tadi kan. Nah habis itu datanglah 2 motor kan. Turun itu langsung ninju ongki kan. Nah habis itu nyabut pisau pelaku tadi. Langsung menuju ongki, langsung sempat inilah tadi rame sih tadi kan. Di tempat kejadian tadi kan. Berapa uang Pak yang nujah? Rame. Tak ke inian uangnya. Berarti uang rame sih tadi kan. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan beberapa bercak darah dari dalam mobil korban. Sedang tim reskrim dari Polres Ogan Ilir masih menyelidiki penyebab pasti motif dari pembunuhan terhadap seorang aktivis LSM tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Lomba perahu naga dalam rangka HUT ke-79 TNI digelar di Kompleks Jakabaring Sports Center. 35 tim dayung baik dari TNI, Polri hingga umum ikut dalam kompetisi ini. Acara juga dimeriahkan oleh atraksi pesawat terbang dan terjun payung TNI. Sedikitnya 35 tim dayung dari TNI, Polri, dan masyarakat umum ikut dalam lomba perahu naga di Kompleks Jakabaring Sport City, Palembang. Lomba dayung ini digelar masih dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI. Tidak hanya perahu dayung, HUT TNI ini juga menampilkan atraksi 5 pesawat terbang Bonanza G36 Raja Wali Laut yang melintas atas venue dayung Kompleks Jakabaring. Selain itu, terjun payung anggota TNI juga ikut memeriahkan HUT TNI dalam lomba dayung perahu naga ini. Itu diikuti oleh sekitar 15 tim dari TNI dan 20 dari umum. Pesertanya sekitar 535 orang. Jadi atlet dengan ofisialnya sekitar 535 orang. Kejuaraan dayung perahu naga HUT TNI ke-79 ini digelar selama 2 hari, mulai dari 19 hingga 20 Oktober 2024. Kejuaraan yang baru pertama ini akan digelar setiap tahunnya dan akan terus berkembang, termasuk mengundang para peserta dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan India. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadira Ali berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.